D-News Deli Serdang, Galang. Kondisi memprihatinkan dialami kalangan petani padi di Desa Kotang, Kecamatan Gelang. Betapa tidak, lahan sawah sebagai mata pencarian petani di sana seluas sekitar 36 hektar, tak dapat berfungsi menghasilkan padi akibat saluran tali air sepanjang hampir 10 meter mengering dan rusak. Sesuai amatan dan pantauan langsung Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, awak media online D-News Sihar Sihotang, ke lokasi saluran tali air di Desa Seiputi. Memang benar saluran tali air yang menuju ke areal sawah milik petani tersebut kondisinya rusak parah dan roboh. Ironisnya dikarenakan saluran tali air yang rusak dan terbengkalai selama 1 bulan lamanya. Menurut kalangan petani tersebut, upaya mereka sejak dulu mengharapkan adanya perhatian pihak pemerintahan desa baik pihak Dinas Pertanian Pemkab Deli Serdang, supaya melakukan pembangunan tali air demi kelangsungan bercocok tanam bagi petani. Berulang kali kami petani di sini memperbaiki saluran tali air ini sendiri tanpa bantuan dari pihak pemerintahan desa Pak. Harapan saya selaku petani di Desa Kotangan ini supaya dibangun saluran irigasi air ini Pak, ungkap Suryanto alias Totok yang mengaku memiliki lahan di sekitar tali air yang rusak. Sementara itu Rahim Purba, selaku Ketua Kelompok Tani Bina Tani Desa Kotangan dan Ardiansyah selaku petugas PPL Dinas Pertanian mengaku, kalau usulan warga petani memohon dibangunkan saluran tali air tersebut sudah dikonfirmasi kepada Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Kecamatan Bapak Ari, menurut pengakuan dari Ketua Kelompok Tani bahwa sudah juga dilaporkan oleh Ketua P3A Bapak Suryadi kepada Kepala Desa Kotangan Bapak Maya Jaya Eka Putra. Tapi menurut Permendes Nomor 7 Tahun 2021, dan juga diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022 sebagai dikutip pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada Pasal 5 Ayat 4 penggunaan dana desa tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Dukungan pendanaan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya. Dari total 100% dana desa yang diterima tiap desa, pemerintah desa hanya bisa mengalokasikan 32% dari dana desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya. Ujar Sihar Sihotang. Dilaporkan langsung dari channel YouTube Tak Takdila. Wartawan Kabiro D-News, Sihar Sihotang. Wartawan, Ramaditya Purba. Ya, inilah hasil investigasi Tak Takdila YouTube kepada kelompok Bina Tani di Desa Kotangan. Wartawan melihat ini ternyata bangunan saluran irigasi ini sudah rubuh total sehingga yang namanya bibit benih tidak dapat direproduksi oleh kelompok Bina Tani Desa Kotangan. Mengingat karena saluran ini tidak ada lagi membuat suatu perairan ke persawahan mereka. Tentu secara otomatis sebenarnya ini adalah pekerjaan kepala desa untuk melakukan pembangunan tersebut. Mengingat kalau kita merujuk kepada Permendes yang mengacu kepada Perpres Nomor 104 Tahun 2021 yang penggunaan alokasi dana desa melalui dari APBN itu ditaksasikan 40% khusus untuk BLT, kemudian 20% itu dialokasikan kepada yang namanya ketahanan pangan dan perikanan. Baru ketiga di 40% dialokasikan kepada COVID 8%. Sisanya 32% tadi itu harus dialokasikan kepada penggunaan pembangunan yang namanya bersifat
kepentingan daripada masyarakat Bina Tani. Kelompok Bina Tani dalam hal ini, mereka mengajukan kepada pemerintahan Desa Kotangan supaya segera membangun ini semua yang sudah ambruk total. Dan kita melihat bagaimana yang namanya infrastrukturnya di sini sudah tidak layak lagi terpakai, sehingga saluran irigasi ke tersier yang ada di persawahan Desa Kotangan itu sangatlah tidak mendapatkan reproduksi benih, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan tanaman padinya dengan adanya kerusakan daripada pembangunan saluran irigasi yang kita lihat ini sekarang. Kita lihat sekarang ini buktinya. Inilah kenyataan dan faktanya bahwa di sini, bahwa pemerintahan Desa Kotangan sampai saat ini tidak ada perhatian untuk membangunnya untuk kesinambungan kelompok Bina Tani. Inilah hasil daripada investigasi saya di lapangan, dan ini adalah fakta, dan ini bukan rekayasa, ini kenyataan sekali, dan ini sudah merugikan para kelompok Bina Tani yang ada di Desa Kotangan. Terima kasih, Pak. Oke. Ini dari awalnya. Pak, Selamat siang, Pak. perkenalkan saya dari wartawan Tak Dila YouTube. Saya dari masyarakat Desa Kotangan. Kebetulan di sini adalah Desa Titinambas Dusun 9 Desa Seributi. Letak ladang saya kebetulan di perairan tali air ini kerusakan pada tepatnya di areal lahan sebelah kepemilikan saya. Nama saya Suryanto, panggilannya Toto. Alamat Dusun 1 Desa Kotangan, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Kebetulan Bapak adalah sebagai masyarakat petani yang ada di wilayah Desa Kotangan, Pak. Ya. Izin, Pak, sepengetahuan Bapak yang mengetahui bahwa kerusakan yang namanya saluran irigasi ini adalah kelompok Bina Tani, Pak. Betul. Nah, sehingga dengan adanya kerusakan ini, sehingga yang namanya para petani Bina Tani yang ada di bawah sana, mereka tidak bisa mereproduksi hasil benih. Sebabnya itu apa itu, Pak? Dari awalnya nih, Pak, 1 tahun yang silam Ya, kerusakan tali air ini awalnya turun akibat daripada pembersihan sungai. Airnya sungai yang berada di bawah bendungan Titinambas yang milik Desa Kotangan itu, sungainya menjadi dalam dan beteng menggantung airnya. Karena perhatian kurang, saya sudah melaporkan kepada P2K dan mereka siapa, Pak? P2K-nya siapa, Pak? Sisur. Sur apa itu, Pak? Nama jelasnya gitu. Nama jelasnya saya kurang persis, panggilannya Sisur Ya. atau Isun. Dan saya melaporkan dari setengah meter beteng ini, dinding daripada tali air menurun. Akibatnya apabila hujan, air melimpah sikit dan menggerus beteng yang ada di bibir tali air ataupun di bibir sungai. Jadi itu dilakukan, dan kenyataannya saya memperbaiki sendiri karena kebetulan ini di lahan pertanian sawit kami. Jadi beteng ini pun untuk perjalanan lalu lintas pembawa hasil kami, karena daerah beteng ini kan merupakan ketahanan daripada tali air. Jadi makanya saya melapor, namun tidak ada tanggapan sampai pada saat ini pun lebih kurang 8 meter, hampir 10 meter yang menjadi tumbang ataupun hamblas ke sungai. Jadi akibatnya tali air tidak bisa
dipergunakan atau diperdayakan oleh masyarakat petani, kelompok petani yaitu Desa Kotangan. Gitu Pak. Iya, kelompok tani bina tani Pak. Bina Ya? tani ya. Oh, jadi izin Pak. Jadi sepengetahuan Bapak, kejadian ini yang namanya bangunan ini bisa rubuh. Kira-kira tanggal berapa Pak kejadiannya ini Pak? Ini kejadiannya Iya Pak. tanggalnya saya tidak ingat, cuman sehabis lebaran, sebelum lebaran. Dia kurang 1 minggu karena hujan deras, banjir. Dia lebih kurang 4 meter pecah beteng ini karena air terlalu besar dari atas. Iya. Beteng ketahanan ini tidak mampu menahannya, maka hamblaslah beteng itu. Dan yang kedua, lebaran sekitar 7 hari, 1 minggu lebaran, Iya. ada hujan lagi, di situ makin melebar. Kelompok tani bina Bina tani tani. sudah berupaya memperbaiki dan memasang Oh, saluran iya. berupa pipa, namun ketahanan tali air ini tidak menahan kemampuan Debit air. debit air. Makanya ambles dan hancur, beginilah keadaannya Pak. Iya. Jadi mohon supaya segera diperbaiki dan ditanggulangi oleh pemerintahan. Oh, jadi harapan Bapak supaya namanya kerusakan ini harus diketangani oleh pemerintahan desa Pak ya, Iya. supaya diperbaiki ini demi untuk ketahanan pangan salah satu lumbung padi yang ada di Kabupaten Deli Serdang Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, semua aspirasi Bapak mudah-mudahan akan kita sampaikan dan mereka bisa merespon dan melakukan cepat, artinya penanggulangan ini supaya diperbaiki pekerjaan yang sudah rubuh total ini Pak ya. Kira-kira lah ini Pak, kalau yang namanya yang rubuh ini kira-kira ada berapa meter Pak dari sana sampai kemari Pak? Lebih kurang Dari sana hingga sampai kemari 8 meter nih Pak. 8 Di meter atas Pak, 8 ya? meter ini Pak. Iya, jadi mestinya kan harus dialokasikan ya batu, semen, pasir Pak ya, Iya. supaya dia kembali lagi nih ya, supaya diluruskan Pak ya. Karena ini sangat rawan Pak. Oh. Daripada induk sungai ini, Iya, ini karena bibir ini induk sungai Pak. iya, bibir beteng tali air ini sangat Iya. rawan dia Pak. Karena kalau Oh, datang air sangat besar. besar Pak ya. Oh ya, jadi baiklah Pak, semoga permintaan Bapak akan kami sampaikan supaya ada perhatian daripada pemerintahan Desa Kotangan. Juga kita tujukan kepada Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Deli Serdang Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya. Makasih Pak, sama-sama. Makasih Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Izin Pak, Ya. perkenalkan saya dari Takbilah YouTube Pak. Silakan. Izin Pak, duitnya mau jatuh Pak. Izin Pak, saya mau konfirmasi klarifikasi Pak. Izin Pak ya. Apa betul Bapak selaku ketua kelompok binatang Pak Iya benar. di Desa Kotangan? Iya. Terima kasih Pak. Jadi kira-kira terdiri dari berapa orang Pak anggota dari kelompok tani Desa Kotangan Pak? Anggota kelompok tani ada sekitar 56 orang. Berapa orang Pak? 56 orang. Jadi kelompok tani Bapak itu apakah sudah bersertifikat Pak? Sudah. Sudah Pak ya. Izin Pak. Tadi kebetulan kami ada di wilayah pertanian Desa Kotangan Pak. Di situ ada saya melihat langsung melakukan investigasi ke lapangan dan saya melihat di sana Pak ada saluran irigasi yang ambruk Pak dan tidak berfungsi kepada tanaman padi yang ada di wilayah Desa Kotangan. Bagaimana Pak Bapak selaku ketua kelompok Bina Tani, tanggapan Bapak bagaimana Pak sehingga
kelompok tani tadi tidak mendapatkan reproduksi namanya benih padi, Pak. Baik sedikit Pak ya, ini agak panjang sedikit tentang keterangan yang Bapak pertanyakan. Baik, Pak. Jadi kami selaku kelompok tani itu memiliki 86 orang anggota kelompok tani dengan luas lahan lebih kurang 36 hektar. Dan saat ini memang kami sangat kewalahan di mana rencana turun benih itu adalah di bulan April ya. Di bulan April. Iya. April 2022 ini, Pak 22, ya. iya. Oh. Tetapi karena kebetulan saluran irigasi seperti yang Bapak bilang tadi dalam keadaan rusak parah. Itu ada di sebelah timur sungai. Kalau kami sebut itu sebelah timur sungai. Di atas, Pak ya. Iya, di atas. Iya. Itu dekat saluran dam atau daerah aliran mati. Kemudian ada juga satu titik lagi itu di sebelah timur, sebelah barat. Sebelah mana itu, Pak? Di sebelah Sebelah barat. mana? Itu sebelah barat itu ada sekitar lebih kurang 200 meter dari saluran yang rusak yang tadi, yang sebelah timur Ya. tadi, tetapi sebelah barat dia ada juga rusak. Ada juga, Pak ya. Ada yang rusak. Oh. Sehingga ada 2 titik yang sangat fatal sekali rusak. Sehingga dalam hal ini sebenarnya yang perlu Bapak konfirmasi utama sekali yaitu dengan Pak Suryadi selaku pengurus pengairan atau P3A. Tetapi mungkin saja saya juga bisa langsung memberikan konfirmasi kepada Bapak tentang hal ini. Jadi dalam hal ini kebetulan 2 hari yang lalu, tertanggal hari ini 2 hari yang lalu saya ketemu dengan Suryadi selaku P3A dan PPL Andriansah. Itu kami udah tinjau. Siapa, Pak? Andriansah, PPL. Andriansah, Iya, Andriansah, PPL yang bertugas di desa kita. Kecamatan Galang ya. Iya, yang bertugas kebetulan di Desa Kotangan. Kami lihat langsung meninjau dan pada hari itu juga rencana Suryadi dengan PPL menjumpai kepala desa yaitu Maya Jaya untuk melakukan yaitu tanggapan terhadap kerusakan Perbaikan, tadi. Pak, ya. Dan kemudian Pak Andre juga sudah melepon pihak yaitu PU untuk membantu karena ini emergensi, Pak. Oh. Emergensi tadi karena panjang yaitu yang rusak tadi ada lebih kurang 8 meter fatal, tetapi yang harus dibangun itu seharusnya ada lebih kurang 10 meter. Karena rusak berat ini pada titik 8 meter, tetapi otomatis badan parit tersebut harus dibangun dengan panjang sekitar 10 meter. Kemudian itu bahan material di lokasi itu tidak ada, Pak. Bahan material tanahnya itu udah ambrol habis ke sungai. Dan kemudian dalam hal ini tentu saja setelah secara komunikasi secara yaitu dengan HP, Pak Andre udah melepon Pak Ari yang sebagai koordinator lapangan PU di sini. Kemudian beliau menyatakan harus ketemu dengan Pak Diki. Pak Diki itu KUPTD, yaitu iya KUPTD PU, yaitu katanya bagian 3 katanya. Pengairan. Ya bagian pengairan yaitu distrik 3. Yaitu ke distrik 3 menurut beliau. Dan di telepon Pak Diki tadi tidak mengangkat teleponnya, telepon oleh Pak Andre. Itulah keterangan Pak Andre karena saya bersama Pak Andre di lapangan langsung melepon Pak Diki, tetapi Pak Diki tidak mengangkat telepon. Pak Ari menyatakan harus berkomunikasi dengan kepala desa P3A dan Pak Diki agar ini segera dibangun. Tetapi harapan kami, Pak, selaku kelompok tani mengharapkan kepada PU Kabupaten Deli Serdang maupun kepala desa Desa Kotangan harus cepat tanggap dengan ini. Karena kami gagal panen 56 orang, Pak, yang bakal tidak makan dalam bahasa kita, Pak, pasaran. Karena apa? Gagal Kami panen, Pak, ya? ya kami mengharapkan hasil panen tadi agar kami dapat yaitu kebutuhan pokok kami terpenuhi kan gitu. Jadi apa kami para Bapak di sini yang mempunyai yaitu channel Takradila supaya bantulah agar segera ini terlaksana yaitu pembangunan yang emergensi tadi. Karena di sini saya harapkan juga kepada PU agar cepat tanggap yaitu lebih-lebih Pak Diki yaitu selaku KPDD, mudah-mudahan dia dapat membantu pelaksanaan. Mungkin itu yang bisa saya terangkan, Pak. Atau ada lain, Pak, yang Bapak ingin tanyakan? Baiklah, Pak, itu keterangan Bapak itu sudah cukup lengkap. Tapi, Pak, seperti apa permintaan Bapak yang namanya mau menghadap kepada Bapak Diki dengan Pak Dedi, nanti akan saya sambungkan, Pak. Kebetulan saya juga mengenal beliau, Pak. Jadi akan bisa saya sambungkan kepada beliau dan kemudian nanti akan saya hadapkan lagi dia ke hadapan Bapak supaya lebih konkret lagi. Nanti saya sampaikan yang lebih konkret lagi ketemu dengan Bapak. Jadi apa yang harapan-harapan daripada Bapak supaya
supaya umpamanya turun benih ini kepada petani di wilayah Bapak, ya itu nanti kan Bapak kan bisa bicarakan kepada beliau karena adanya terkendala pecah daripada saluran irigasi tadi Pak. Jadi baiklah Pak, saya cukup terima kasih banyak, keterangan yang Bapak berikan ini sudah cukup konkret, jelas, dan kita juga akan memohonkan kepada Bapak Diki supaya Diki itu nanti mengerjakannya secara total. Itulah Pak, terima kasih banyak Pak atas